Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tentang paradigma teori organisasi di era klasik. Perkenalkan, nama saya Farah Rifki Azmi Mauludi. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang latar belakang teori organisasi klasik. Teori organisasi klasik merupakan teori yang pertama kali muncul dan bisa disebut dengan teori tradisional atau teori mesin. Konsep teori ini berkembang di tahun 1800-an atau sekitar abad 19. Mengapa teori ini disebut dengan teori mesin? Karena pada saat itu organisasi menganggap bahwa manusia sebagai onderdil yang setiap saat bisa diganti oleh onderdil lain sesuai dengan kebijakan dari pimpinan tersebut. Teori klasik berkembang dilatar belakangi oleh revolusi industri yang berada di kawasan Eropa. Dan karena itu, kemunculan teori klasik untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi pada saat itu. Teori organisasi klasik sendiri sangat memfokuskan pada anatomi dan struktur organisasi. Karena itu biasa disebut dengan pendekatan struktural. Teori klasik cenderung melihat organisasi sebagai sistem tertutup. Mengapa? Karena teori ini tidak terpengaruh oleh lingkungan sekitar. Dan landasan teori organisasi klasik dibagi menjadi dua. Terdapat landasan teori organisasi klasik dasar dan landasan teori organisasi klasik menurut yang berkembang di Eropa Barat. Landasan teori organisasi klasik, landasan dasar yang pertama yaitu organisasi dibentuk untuk mencapai tujuan ekonomi atau yang terkait dengan produksi. Yang kedua, ada satu cara terbaik untuk meningkatkan produksi, yaitu dengan studi yang sistematis dan ilmiah. Yang ketiga, produksi dapat dimaksimalkan melalui spesialisasi dan pembagian kerja. Yang keempat, orang dan organisasi haruslah bekerja sesuai prinsip-prinsip ekonomi rasional. Ekonomi rasional ini adalah tujuan dari organisasi, karena teori organisasi klasik menginginkan rasionalitas dan efisiensi dengan keuntungan ekonomis. Landasan yang berkembang di Eropa Barat, yaitu yang pertama, pekerja tidak dilihat sebagai individu, melainkan sebagai mesin, industri yang bisa diganti setiap saat. Yang kedua, keberhasilan organisasi dicapai karena sistem produksi yang berjalan baik. Yang ketiga, tenaga ahli dan mesin menjadi kunci keberhasilan produksi. Dan yang keempat, organisasi diharapkan bekerja seperti mesin, yaitu memanfaatkan pekerja, modal, dan mesin dengan sebaik-baiknya untuk mencapai tujuan organisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Safira Khairani. Teori organisasi formal sepenuhnya menguraikan anatomi organisasi formal. Ada 4 unsur pokok yang selalu muncul dalam organisasi formal. Yang pertama, sistem kegiatan yang terkoordinasi. Yang kedua, tim. Yang ketiga, kerjasama. Yang keempat, kekuasaan dan kepemimpinan. Sedangkan menurut penganut teori klasik, suatu organisasi tergantung pada 4 kondisi pokok. Yang pertama, kekuasaan. Yang kedua, saling melayani atau membantu. Yang ketiga, doktrin. Yang keempat, disiplin. Melalui asumsi ini, maka yang dijadikan tiang dasar penting dalam organisasi formal adalah yang pertama, pembagian kerja. Yang kedua, proses skalar dan fungsional atau proses pertumbuhan vertikal dan horizontal. Yang ketiga, struktur atau hubungan antar kegiatan. Yang keempat, tentang kendali atau seberapa banyak atasan mengendalikan bawahan. Nah, penganut teori klasik juga beranggapan bahwa menurunnya produktivitas dan berkurangnya efektivitas dan efisiensi dalam organisasi terjadi karena kesalahan atau kurang sempurnanya struktur. Teori ini juga memiliki kelemahan. Kelemahan dari teori ini adalah yang pertama, kurang memperhatikan unsur kemanusiaan seperti harkat, martabat, keadilan, dan sebagainya. Yang kedua, manusia dianggap sebagai mesin atau alat produksi yang harus bekerja sesuai ketentuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Aulia Izati, Manajemen Saintifik oleh Henry Fayol. Henry Fayol menggunakan seluruh karir bisnisnya di perusahaan pertambangan dan industri di Perancis
dan setelah sukses untuk membuat kemajuan besar di perusahaan tersebut. Fayol mengembangkan hasil pemikiran khususnya dalam lingkungan pemerintahan, bahwa prinsip tersebut dapat digunakan di semua bentuk organisasi. Fayol menulis prinsip manajemen ini atas dasar pengalamannya. Prinsip tersebut adalah yaitu pembagian kerja, otoritas, disiplin, kesatuan, pemerintahan, kesatuan arahan, subordinat, minat individu, balas jasa, sentralisasi, rantai saklar, tata tertib, keadilan, stabilitas, personel, inisiatif, semangat tim. Henry Fayol merupakan pengarang buku General and Industrial Management. Ia memperhatikan produktivitas pabrik dan pekerja. Fayol berkeyakinan bahwa keberhasilan para manajer bukan hanya ditentukan oleh kualitas pribadi, namun juga ada peran metode manajemen yang tepat. Inti dari pemikiran Taylor adalah gagasan mengenai terdapatnya satu cara terbaik untuk melaksanakan pekerjaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu ada manajemen umum menurut Henry Fayol. Henry Fayol menggunakan seluruh karir bisnisnya di perusahaan pertambangan dan industri yang berada di Perancis. Dan setelah sukses untuk membuat kemajuan besar di perusahaan tersebut, Fayol mengembangkan hasil pemikirannya khususnya dalam lingkungan pemerintahan, bahwa prinsip-prinsip yang ada di pemikiran Fayol tersebut dapat digunakan di semua bentuk organisasi. Fayol menulis prinsip manajemen ini atas dasar pengalamannya bertahun-tahun sebagai seorang praktisi eksekutif. Prinsip-prinsip tersebut ada 14, yaitu yang pertama ada pembagian kerja. Pembagian kerja yaitu dapat meningkatkan efisiensi kerja. Yang kedua ada otoritas. Otoritas itu memberikan perintah melalui kekuasaan yang sangat dipatuhi. Yang ketiga ada disiplin. Disiplin itu patuh atau taat terhadap peranan atau tujuan organisasi. Yang keempat ada kesatuan perintah. Itu setiap anggota harus menerima perintah dari atasannya. Yang kelima ada kesatuan arahan, yaitu suatu kegiatan yang diarahin oleh seorang manajer untuk mencapai suatu tujuan. Yang keenam ada subordinat minat individu, itu lebih mementingkan kepentingan umum daripada kepentingan individu. Yang ketujuh ada balas jasa, yaitu kompensasi antara owner dan karyawan harus adil. Yang ke-8 ada sentralisasi, yaitu manajer harus menguasai tanggung jawab final, tetapi ia harus memberi bawahannya otoritas untuk melaksanakan tugas dengan sukses. Yang ke-9 ada rantai skalar, yaitu jelasnya garis wewenang dan perintah. Yang ke-10 ada tata tertib, yaitu berada pada waktu yang tepat antara sarana dan orang. Yang ke-11 ada keadilan, yaitu perlakuan yang sama dalam organisasi. Yang ke-12 ada stabilitas personel, yaitu kesuksesan organisasi memerlukan kestabilan tempat kerja. Yang ke-13 ada inisiatif, yaitu anggota harus mengembangkan dan melaksanakan rencana peningkatan. Yang ke-14 ada semangat tim, yaitu manajer harus mendukung dan memelihara kerja tim, semangat tim, dan rasa kebersamaan yang senasib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salsabila Zahramadi ini. Saya akan menjelaskan materi terakhir, yakni teori birokrasi menurut Max Weber. Nah, konsep birokrasi menurut Max Weber ini sangat berbeda dengan pandangan umum yang melihat sisi negatif sebagai sumber penyalahgunaan kekuasaan dan sebagai sumber ketidakefisien dalam birokrasi. Nah, Weber mengkonseptualisasikan ini atau berkonsep birokrasi sebagai tipe ideal walaupun dalam kenyataannya tipe ideal Max Weber ini tidak dijumpai yang memiliki kesamaan dengan sempurna, tapi hal tersebut itu sebagai tolak ukur ketidakefisien dalam birokrasi tersebut.
Tipe ideal birokrasi seperti dikemukakan oleh Weber adalah sebagai berikut. Yang pertama, peraturan atau aturan dalam birokrasi sangat jelas dan tegas sekali. Yang dimaksud adalah diperlukan dalam birokrasi terutama untuk menegakkan ketertiban dan kelangsungan dari birokrasi itu sendiri. Yang kedua, terdapat ruang lingkup kompetensi yang jelas. Yang dimaksud adalah orang-orang dalam birokrasi memiliki tugas-tugas dan pekerjaan yang dirumuskan secara jelas dan tegas serta memiliki kewenangan yang diperlukan untuk melakukan tugas-tugas atau pekerjaan yang diberikan itu. Jadi seperti pemeriksaan pembagian kerja atau division of labor. Ini merupakan aspek integral dan dari birokrasi tersebut. Yang ketiga itu sumber dari otoritas atau kewenangan adalah keterampilan teknis, kompetensi, dan keahlian atau expertise. Yang dimaksud adalah merupakan ukuran yang objektif dan berlaku bagi siapapun yang memenuhi kualifikasi dan persyaratan yang ada dapat dipromosikan pada suatu jabatan atau posisi tertentu dalam birokrasi tersebut. Nah, yang keempat, para pelaksana atau staf administrasi secara tegas dipisahkan dari para pemilik modal atau alat produksi. Ini maksud adalah pemilikan alat produksi dan modal dipisahkan dari kepemilikan ini dilakukan sebagai upaya untuk dapat membuat keputusan yang rasional dan objektif. Yang kelima, prinsip hierarki menunjukkan bahwa tiap-tiap bagian yang lebih rendah posisinya selalu berada di bawah perintah dan selalu di bawah pengawasan dari posisi yang lebih tinggi. Yang dimaksud adalah garis komunikasi dalam organisasi itu bersifat vertikal, yaitu dari kedudukan atas hingga ke bawah, tidak bersifat horizontal, yaitu agak bersifat merata. Terus yang terakhir, tindakan, keputusan dan aturan semuanya diadministrasikan dan diarsipkan secara tertulis. Jadi proses pelaksanaannya ini, pelaksanaan fungsi organisasi ini merupakan sesuatu yang dapat diketahui oleh publik dan bersifat publik atau bagi siapapun. Jadi dapat disimpulkan secara garis besar bahwa dalam teori Max Weber ini terdapat dua aspek, yakni yang pertama aspek struktural, yang pertama yaitu pekerjaan tidak dirancang sebagai sesuatu yang mudah dan sepele. Yang kedua, segala sesuatu kemudian menjadi bersifat umum dan tegas. Dan kemudian aspek selanjutnya yaitu aspek prosedural. Yang pertama adalah aturan hukum yang jelas dan transparan. Jadi ini bersifat transparan. Kemudian yang kedua, pembagian kerja yang terorganisir dengan baik dan dengan spesialis tugas-tugas yang diberikan. Yang ketiga, birokrasi memiliki hierarki pengambil keputusan dan aturan yang disusun secara rasional. Yang terakhir, berguna untuk memposisikan jabatan sesuai skill yang dipunyai. Terima kasih.